Halo semuanya, kembali bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-19 dalam segmen Random Talk. Seperti janji gue kemarin, gue pengen membahas tentang Artificial Intelligence dan kemungkinan yang menggantikan pekerjaan manusia. Well, topik ini adalah topik yang cukup hangat dibicarakan oleh orang-orang bukan cuma di Indonesia. Ya mungkin di Indonesia agak jarang, cuma ini cukup terkenal topiknya di luar. Karena perkembangan artificial intelligence itu semakin lama semakin pesat dan juga semakin jelas. Di mana artificial intelligence itu dibentuk untuk mengerjakan sebuah kegiatan tertentu. Dan kegiatannya itu makin lama makin bertambah dan ada keresahan dari masyarakat di dunia internasional bahwa kehadiran artificial intelligence ini dapat menggantikan manusia dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Sehingga ketika artificial intelligence ini sudah bisa mengerjakan semua pekerjaan, manusia itu kehilangan satu mata pencaharian yang biasanya mereka lakukan. Gue pengen bahas ini karena satu, gue itu adalah mahasiswa jurusan IT, di mana gue punya ketertarikan tersendiri di dunia artificial intelligence juga. Dan gue saat ini juga sedang berusaha belajar tentang artificial intelligence. Bagaimana mengembangkannya, bagaimana menciptakan artificial intelligence yang tepat, dan bagaimana menggunakan artificial intelligence yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu alasan kedua gue adalah karena gue merasakan dilema. Dilemanya ini karena gue punya pemikiran bahwa dengan gue mengembangkan artificial intelligence ini, gue bisa membantu perkembangan bisnis yang sedang gue usahakan ini. Tapi, di sisi lain, di dunia IT, gue takut bahwa perkembangan artificial intelligence ini bergerak ke arah yang tidak tepat gitu. Misalnya kayak mulai muncul berita-berita bahwa di masa depan, manusia akan lebih senang berinteraksi dengan robot dalam hubungan yang lebih intim lagi. Maksudnya apa sih gitu? Gue agak-agak aneh dengernya. Karena dari dunia bisnis sendiri itu, penerapan AI itu bisa membantu pemilik bisnis atau pemilik usaha dalam mendapatkan profit yang lebih besar lagi. Sedangkan dari dunia IT, penggunaan AI itu lebih fokus dalam membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Di sini aja udah beda tujuan, yang satu profit, yang satu kesejahteraan. Kemudian mulai muncul tuh isu-isu bahwa artificial intelligence akan mulai menggantikan pekerjaan manusia sehingga manusia kehilangan mata pencaharian. Mulai banyak perusahaan yang mengembangkan teknologi artificial intelligence, misalnya mobil tanpa supir. Widih, keren. Tapi artinya supir kehilangan pekerjaan dong. Waduh, gawat nih. Makanya gue pengen bahas dalam podcast episode kali ini. Nah, kita mulai ya. Pertama gue pengen bahas dulu tentang apa sih artificial intelligence itu. Udah jelas ya, artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Di mana kecerdasan buatan ini dibuat untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Awalnya itu ya dipakai untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang berat secara otomatis. Ya cuma sekarang udah dipakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Mungkin banyak yang bertanya ya, apa sih alasan orang-orang mengembangkan artificial intelligence? Sebenarnya alasannya itu beragam. Ada yang karena perkembangan teknologi, jadi mereka mengikuti arus. Ada yang karena hobi, misalnya kayak Mark Zuckerberg, dia bikin asisten pribadi untuk rumahnya karena dia mau. Lalu ada juga karena masalah kebutuhan. Misalnya rumah sakit ini butuh artificial intelligence untuk menanggulangi
kejadian-kejadian tak terduga oleh pasien penyakit jantung, misalnya. Seperti itu. Selain itu juga banyak yang terinspirasi oleh film. Misalnya, banyak yang terinspirasi dari film Iron Man. Kalian tahu kan Jarvisnya keren banget tuh. Diajak ngomong balesnya juga kayak manusia. Coba deh lu bayangin, misalnya Google Translate nih, jawabnya kayak Jarvis. Itu kalian mungkin ya, kalau lagi bosen tuh, kalian ngajak ngobrolnya Google Translate, bukan manusia. Dan yang ditampilkan di film itu sebenarnya nggak salah, karena memang pengembangan artificial intelligence memiliki arah menuju ke sana, yaitu mengembangkan sebuah teknologi kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan cara yang mirip dengan manusia. Atau bisa dibilang, it's more like human interaction. Lalu di awal tadi gue bilang bahwa gue takut artificial intelligence itu berkembang ke arah yang menyimpang. Artinya butuh sebuah batasan dong. Otomatis gue coba cari di internet. Batasan pengembangan artificial intelligence secara internasional. Ini antara dua ya. Gue nggak ketemu atau memang belum ada batasan secara internasional tentang pengembangan artificial intelligence. Karena gue nggak menemukan adanya batasan secara internasional. Yang ada cuma batasan secara kecil. Misalnya batasan dari perusahaan ini, atau batasan dari negara ini, atau mungkin batasan dari ilmuwan yang mengembangkannya. Artinya batasannya sebatas lokal aja, nggak bisa diterapkan di tempat lain. Makanya gue ambil contoh dari salah satu perusahaan besar di dunia yang mengembangkan artificial intelligence, yaitu Google. Jadi nanti gue lampirkan ya referensinya dari Google ini. Jadi Google itu dalam mengembangkan artificial intelligence, mereka itu punya batasan-batasan yang harus diikuti oleh developer mereka yang bekerja di Google tentunya. Ada dua di sini, objektif atau tujuan atau prinsip, lalu yang kedua adalah yang tidak boleh dilakukan. Gue mulai dari objektif dulu. Yang pertama adalah bermanfaat bagi sosial, artinya pengembangan artificial intelligence itu ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Well, ini objektif yang bisa dikatakan objektif yang standar lah. Karena dalam bisnis sekarang juga banyak yang bilang, bangunlah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah sosial di masyarakat. Ya, yang ini memang tujuannya standar lah. Lalu yang kedua, menghindari menciptakan atau memunculkan bias yang tidak adil. Maksudnya apa ya bias yang tidak adil? Jadi begini, algoritma dari artificial intelligence itu memanfaatkan data. Lalu dari data tersebut menciptakan sebuah informasi. Dan informasi itu biasanya bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Dan kalian tahu bahwa Google itu adalah database-nya data terbesar di dunia. Dan data yang ada di Google itu bisa dimanfaatkan oleh orang untuk keuntungan pribadi dan juga bisa menjatuhkan orang lain. Makanya Google itu mengembangkan artificial intelligence yang posisinya ada di tengah, yaitu untuk bisa digunakan oleh semua kalangan, bukan untuk kalangan tertentu, sehingga penggunaannya itu bisa adil. Kalau misalnya dia buat untuk kalangan tertentu, berarti ada kalangan tertentu yang dirugikan dengan penggunaan artificial intelligence tersebut. Ambil contoh yang singkat deh, kayak Facebook kemarin, data bocor. Bocornya ke siapa? Yang make siapa? Yang untung siapa? Lalu yang datanya termasuk dalam data yang bocor merasa dirugikan dong karena privasi mereka akhirnya jatuh ke tangan orang lain yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Seperti itu. Lalu prinsip yang ketiga, dibuat dan diuji untuk keamanan. Maksudnya di sini adalah ketika mereka mengembangkan artificial intelligence, mereka itu menerapkan keamanan sistem di mana dengan keamanan sistem ini dapat menciptakan sebuah lingkungan yang bebas dari ancaman. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar pengembangan artificial intelligence itu dapat terarah dan sesuai dengan tujuan awal. Lalu yang kedua, memungkinkan melakukan pemantauan atau pengawasan dalam pengembangan artificial intelligence tersebut. Lalu prinsip keempat adalah dapat dipercaya oleh masyarakat. Ya iyalah ya, ketika lo mengembangkan teknologi haruslah dipercaya oleh masyarakat. Misalnya nih, artificial intelligence itu nggak dipercaya oleh masyarakat. Siapa yang mau pakai? Ambil contoh Google Translate deh.
Kenapa banyak yang pakai? Karena orang banyak yang percaya, meskipun ketika dia translate masih banyak yang error lah atau kacau, cuma orang pakai. Kenapa? Karena kosakatanya itu masih klop-klop aja. Lalu contoh lain nih, ini teknologinya masih dalam pengembangan oleh sejumlah perusahaan, yaitu mobil tanpa supir. Banyak yang mikir, wah mobil tanpa supir, keren nih nggak ada supirnya. Cuma banyak orang yang sedikit pesimis. Banyak yang nggak percaya nih dengan mobil tanpa supir. Bukan nggak percaya, wah ini beneran ada mobil tanpa supir. Bukan. Mereka itu lebih nggak percaya tentang apakah mobil tanpa supir itu aman untuk digunakan. Apa yang akan terjadi kalau seandainya terjadi kesalahan sistem? Kemungkinannya berapa persen sih agar mobil tanpa supir ini aman digunakan? Selama developer artificial intelligence yang mengembangkan mobil tanpa supir belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, masyarakat belum dapat percaya. Apalagi agar bisa dipercaya, orang itu harus lihat visualnya dulu. Udah lihat visual, lalu pengalaman menggunakannya. Pokoknya banyak deh yang harus dipenuhi agar sebuah teknologi itu dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu menggabungkan prinsip desain privasi. Maksudnya apa sih? Jadi Google itu dia punya sebuah prinsip desain privasi. Jadi privacy design lah. Yang biasa digunakan oleh mereka dalam mengembangkan teknologi lain. Itu hubungannya dengan penggunaan data yang ada, lalu kontrolnya. Artinya apa? Artinya mereka menggunakan prinsip privacy design ini dalam pengembangan artificial intelligence mereka. Udah, itu doang. Lalu yang keenam, menjunjung tinggi standar keunggulan ilmiah. Maksudnya di sini adalah development dari artificial intelligence itu kan punya akar. Akarnya itu adalah penelitian ilmiah. Artinya ada metode yang digunakan, ada referensi yang digunakan, adanya eksperimen, pengujian, lalu ada juga kolaborasi. Intinya mengembangkan artificial intelligence itu ya mirip penelitian ilmiah deh. Di sisi lain, dengan adanya pengembangan artificial intelligence ini, bakal balik lagi ke pengembangan penelitian di bidang lain. Jadi, artificial intelligence itu dibangun ya buat bantu penelitian di bidang lain seperti biologi, kimia, fisika, dan masih banyak lagi. Lalu poin terakhir, dibuat agar tersedia untuk user dengan memperhatikan prinsip yang pertama, primary purpose and use. Jadi, teknologi itu atau artificial intelligence itu harus tersedia untuk tujuan utamanya, yaitu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan memberikan solusi A misalnya. Lalu yang kedua, nature and uniqueness. Jadi ketika kita menciptakan artificial intelligence atau teknologi tersebut, AI itu haruslah unik dan dapat digunakan oleh semua user secara umum. Lalu yang ketiga adalah scale. Jadi teknologi ini punya impact secara signifikan dan secara besar-besaran. Lalu prinsip yang terakhir adalah nature of Google involvement. Artinya semua artificial intelligence yang digunakan, entah toolsnya, entah customnya, itu semuanya berhubungan dengan Google. Nah, itu adalah prinsip yang diterapkan Google dalam mengembangkan artificial intelligence. Tapi ada batasan yang tidak mau dilangkahi oleh Google dalam mengembangkan artificial intelligence. Yang pertama adalah mereka nggak mau menciptakan artificial intelligence yang dapat memberikan ancaman. Lalu kedua, mereka nggak mau menciptakan artificial intelligence yang bertujuan sebagai senjata atau teknologi yang dapat menyakiti orang lain. Lalu yang ketiga, mereka nggak mau menciptakan teknologi yang melanggar aturan-aturan internasional atau bisa dibilang norma-norma internasional. Lalu yang terakhir, mereka nggak mau menciptakan teknologi yang melanggar prinsip hukum internasional, terlebih hak asasi manusia. Itu adalah prinsip dan juga batasan yang diterapkan oleh Google. Artinya apa? Artinya orang-orang yang bekerja di Google yang punya hubungan dalam mengembangkan artificial intelligence dan teknologi dengan Google harus mematuhi prinsip-prinsip ini. Jadi kalau perusahaan itu nggak ada hubungannya dengan Google, nggak ada kerjasama dengan Google, atau lo nggak kerja di Google, ya udah nggak usah ikutin prinsip ini. Kalian bebas mengembangkan artificial intelligence yang sesuai dengan keinginan kalian.
Nah, masuk ke topik pembahasan utama dari masalah podcast episode kali ini, yaitu kemungkinan artificial intelligence dalam menggantikan pekerjaan manusia. Jadi banyak banget ya orang yang sebenarnya takut dengan kehadiran artificial intelligence karena mereka itu berpikir bahwa AI itu dapat menggantikan pekerjaan manusia sehingga mata pencarian yang biasa mereka tekuni akan diambil alih oleh artificial intelligence. Pertanyaannya, apakah hal ini mungkin? Jawabannya, ya ini mungkin. Jadi gue ambil ya dari salah satu artikel dari Forbes.com bahwa penggunaan AI itu untuk menggantikan pekerjaan manusia biasanya melihat dari tingkat resiko pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Itu faktor utama yang biasanya menjadi alasan peneliti untuk mengembangkan artificial intelligence. Jadi ada pekerjaan yang punya tingkat resiko tinggi agar nyawa dari pekerja manusia itu aman, maka pekerjaan itu digantikan dengan artificial intelligence atau bisa dibilang robotik lah. Pekerjaan-pekerjaan yang punya resiko tinggi itu biasanya pekerjaan yang kerjanya di tempat yang nggak umum, misalnya di pertambangan. Kan di pertambangan itu berhubungan banget dengan bahan-bahan kimia yang bisa meledak biasanya. Makanya dengan menggunakan artificial intelligence, manusia tinggal mengontrol robot atau AI tersebut agar bisa membantu mereka dalam melakukan pekerjaan di bidang pertambangan. Karena kan nggak sedikit juga berita tentang kecelakaan di pertambangan, di mana kecelakaan itu banyak memakan korban. Makanya untuk meminimalisir ini, diterapkanlah penggunaan AI. Faktor keduanya adalah pekerjaan yang menggunakan fisik dan dilakukan secara terus-menerus atau repetisi. Biasanya pekerjaan yang masuk ke dalam kategori ini adalah pekerjaan yang sifatnya merakit. Misalnya ngerakit handphone. Nah, itu kan ada satu pabrik di mana banyak pekerja, kerjaan mereka cuma pilihin partnya lalu partnya dipasang-pasangin jadi HP. Lalu sekarang udah mulai digantikan oleh robot. Mungkin kalian denger ini agak sepele ya. Cuma di dalam pabrik itu kan ada yang namanya deadline dan juga target produksi. Ketika udah mendekati deadline dan target produksi itu belum tercapai, akhirnya pabrik itu meminta karyawan atau pekerjanya itu yang masih manusia untuk mempercepat kinerja mereka. Akhirnya mereka terburu-buru, hasil produksinya atau hasil rakitannya itu nggak rapi. Karena nggak rapi, kadang-kadang berpengaruh ke performa. Kalian mau punya HP yang sirkuitnya itu acak-acakan. Udah gitu, nyala cuma bisa masuk ke homepage doang, ketika buka aplikasi ngehang. Mau yang kayak gitu. Belum lagi nih, ketika lu buru-buru, tingkat pekerja buat terluka itu semakin lama semakin besar. Karena kan mereka akhirnya kerja cepat, tiba-tiba kena barang tajam, luka. Masih mending kalau lukanya kecil. Kalau lukanya luka yang cukup dalam, akhirnya pabrik itu kehilangan satu pekerja untuk produksi. Makanya digantikanlah pekerja manusia tersebut dengan artificial intelligence dan robot, di mana pekerjaannya itu lebih detail, lebih rapi, kualitasnya sama, dan juga nggak ada kemungkinan untuk terluka. Juga bisa diukur pula kecepatan produksi, karena mereka menggunakan mesin, artinya kecepatannya itu biasanya sama untuk setiap produk, apalagi kalau produknya itu produk yang jenisnya sama. Itu biasanya yang menjadi patokan para developer untuk mengembangkan artificial intelligence. Cuma bukan berarti pekerjaan di luar faktor-faktor tersebut berada di posisi yang aman. Bahkan ya, untuk di dunia IT sendiri, mulai banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Misalnya dalam mengembangkan website, mulai banyak tuh developer yang menciptakan web builder berbasis artificial intelligence, di mana yang menggunakannya itu adalah orang-orang yang bukan berasal dari jurusan IT. Mereka tinggal input aja kebutuhan mereka apa, lalu fitur apa yang mereka inginkan, maka artificial intelligence dari developer tersebut akan membangun website sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Cuma bukan berarti kehadiran artificial intelligence itu hanya untuk menggantikan pekerjaan manusia. Faktanya dengan kehadiran artificial intelligence, mulai banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang belum ada sebelumnya
kini dibutuhkan karena adanya artificial intelligence. Misalnya, dulu nggak ada tuh chatbot developer, sekarang udah ada chatbot developer. Lalu di Indonesia sendiri ini udah mulai ada smart home. Nah, pertanyaannya nih, dari smart home ini, jenis pekerjaan baru apa yang akan muncul nantinya? Kita belum tahu. Cuma pasti akan ada jenis pekerjaan baru yang muncul karena kehadiran artificial intelligence seperti smart home ini. Lalu terakhir gue pengen membahas kenapa sih orang lebih menggunakan artificial intelligence saat ini untuk menggantikan pekerjaan manusia. Ada 4 faktor yang udah gue rangkum. Yang pertama itu adalah dari segi cost. Kalau dari segi biaya ya, mungkin kalian mikir, Win, pengembangan AI kan biayanya gede banget. Buat perusahaan itu, pengembangan AI itu adalah salah satu bentuk investasi untuk jangka panjang. Meskipun biayanya itu gede di awal, belum lagi ditambah nanti biaya maintenance dan biaya peralatan lainnya, pasti perusahaan itu udah melakukan perhitungan terlebih dahulu. Dan perhitungan yang dilakukan itu bukan perhitungan jangka pendek, bisa setahun, 2 tahun. Mungkin perhitungan yang mereka lakukan itu bisa 10 tahun, di mana cost yang dikeluarkan itu ya mencakup 10 tahun itu. Intinya, perusahaan itu udah memperkirakan selama 10 tahun ini pengeluaran sebanyak 1M misalnya, mereka bisa mendapatkan profit seperti apa dan benefit-benefit apa yang didapatkan selain profit dalam bentuk uang. Lalu yang kedua adalah knowledge. Artificial intelligence itu ada yang namanya machine learning, di mana AI itu atau komputer bisa mempelajari sendiri ilmu baru. Ya intinya gitu sih, jadi ada ilmu baru atau data baru yang masuk, dipelajari lalu dijadikan solusi misalnya. Ini sangat berkaitan ya dengan cost ya. Karena begini, ketika ada data baru atau ilmu yang baru yang ditemukan, artificial intelligence itu bisa beradaptasi dengan sendirinya. Sedangkan kalau manusia itu, ketika ada ilmu baru atau data baru, manusia perlu waktu lebih untuk mempelajarinya. Dan kadang-kadang ilmu baru itu perlu yang namanya sertifikasi. Dan sertifikasi itu perlu biaya lagi. Dan biaya yang dikeluarkan itu hanya untuk satu orang. Jadi kalau lu mau ada 10 orang di perusahaan lu yang menguasai ilmu baru ini, lu harus membayar 10 orang tersebut, 10 kali bayar intinya. Lalu yang ketiga adalah produktivitasnya. Udah jelas ya, manusia lawan mesin, yang jelas lebih produktif mesin. Kenapa? Karena mesin itu nggak bakal lelah. Yang keempat adalah durability atau ketahanan. Biasanya ketahanan ini berbicara tentang lama waktu bekerja, serta batas kemampuan dari mesin. Dan kalau bicara tentang batas kemampuan dari mesin, batas kemampuan mesin itu biasanya lebih lama daripada manusia. Misalnya manusia itu bisa bekerja 10 jam, mesin itu bisa bekerja sampai 20 jam. Lebih lama. Jadi kesimpulan dari podcast gue kali ini adalah artificial intelligence itu memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk menggantikan pekerjaan manusia. Terlebih pekerjaan manusia yang memiliki resiko yang cukup besar dalam melakukannya, serta pekerjaan yang bersifat repetisi. Meskipun begitu, ternyata artificial intelligence juga menghasilkan jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Well, itu aja sih yang pengen gue bahas dalam podcast episode kali ini. Jadi opsi ada di tangan kalian. Artificial intelligence bisa menjadi teknologi yang berdampak positif dan juga berdampak negatif bagi hidup kita. Tinggal tergantung bagaimana caranya agar kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.